jalan, tapi nggak mungkin jalan kalau di sini, Pak. Oke, nanti kami Kita lihatlah. belum sampai situ, saya sudah sampai kemarin. Kan sudah bilang, jangan takut salah, salah itu biasa, saya bilang. Iya, Pak. Saya selalu di ujung duluan itu saya sampaikan. Cuma sesudah kejadian baru tahu apa yang maksud saya. Iya. Itu kan, salah itu biasa, saya bilang kan. Tapi Apalagi jangan dalam sengaja itu belajar, aja masalahnya. Iya, Pak. Iya. Nanti kami lihatlah pada waktu praktek semakin mantap gitu dia. Itu aja apanya, biasa itu. Oke, kami kembalikan ke moderator kita Pak Yoga. Oke, siap. Saya stop. Silakan Pak Ivan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Harus semangat ya, karena ini hari, iya, ini udah mulai mau weekend nih, kita harus sudah mulai semangat ya. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mangga Ketua Kelas Pak Yoga. Yoga, silakan. Ya, siap Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Yoga. Ya. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Masih Supriyadi, Pak. Ya, Supriyadi udah berapa hari tuh ya? Nanti dikabari sakit, ya. Pak, sakit. Oh, masih sakit. Diproses sama BK, Pak. Ya. Semoga cepat selesai ya permasalahannya ya. Mau sakit, mau apa, yang penting sekolah. Ya. Oke, lanjut. Kita harus merefleksikan dulu. Ini harus semangat ya. Semangat, kita kepalkan tangannya masing-masing di atas ya, seperti itu ya. Siap, sudah. Teriak, wah. Bagus tuh. Oke, ini udah mulai semangat. Lanjut saja kita langsung. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, yang pertama, mampu mengetahui jenis-jenis hand tool ya, sesuai fungsinya. Lalu mengetahui perawatan hand tools. Lalu melakukan penggunaan hand tools pada benda kerja ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, terkait hal itu, Bapak akan menanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui mengenai hand tool? Silakan. Coba. Hand tangan, Pak. Ya. Tool alat, Pak. Ya. Hand itu tangan, tool itu alat. Jadi hand tool itu apa, Agung? Alat tangan, Pak. Alat tangan, Pak, yang digunakan pakai tangan. Tenaga sendiri itu, Pak. Nah, seperti itu, bagus sekali. Ya. Pakai tangan, pakai otot, Pak. Nah, benar, pakai tangan, pakai otot. Itu disebut hand tool. Ya. Coba Bapak tampilkan dulu ya. Ada beberapa permasalahan di sini terkait dengan hand tool. Ya. Sebentar. Hand tool. Ya, jadi anak-anak hand tool itu alat yang digerakkan oleh tangan kita. Kalau seperti di luar hand tool itu ada yang pakai tenaga mesin seperti bor seperti itu. Terus gerinda, nah seperti itu. Sudah muncul, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Masa di Bapak udah muncul ini? Udah. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah kunci pas. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu ketika mur dan baut yang kencang digunakan alat yang tidak pas. Contoh seperti kasus ini, pakai kunci pas itu kan tidak boleh pakai kunci pas teh. Nantinya akan jadi selek kalau bahasa kita itu ya, selek atau dol si mur atau bautnya. Nah itu makanya kita harus mengetahui hand tool ini penggunaannya bagaimana ya, digunakannya khusus pada apa, benda kerja apa gitu ya. Di sini ada terlihat kunci.
Nah, ini ada contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya yang salah. Tuh, kita lihat di sini ada kunci pas bertemu kunci pas, bukan. Harusnya ini tuh kunci pas bertemu mur atau baud. Ya, ini pun salah sebenarnya kalau mur baudnya itu kencang. Penggunaannya tidak kunci pas seharusnya. Ya, itu terkait hand tool. Jadi apalagi itu biasa dipakai, Pak. oh iya. Iya, bagaimana, Kak? Yang salah yang nomor 2 itu biasa dipakai supaya momennya lebih besar, Pak. Iya, iya. Soalnya kalau beli Biasanya kunci yang panjang itu harganya mahal, Pak. iya, iya bisa juga. Ini apa ya? Pintar-pintarnya kita di bengkel aja. Kalau nggak ada alat yang sesuai, ya disesuaikan saja dengan kemampuan kita ya. Nah, ini kunci pas. Selanjutnya ini ada kunci ring, ini termasuk juga hand tool. Kunci ring. Ada yang tahu kunci ring, Bapak anak-anak? Tahu, Pak. Ya, kunci ring itu yang ujungnya bukan kunci pas dan ujungnya bukan kunci pas, tapi kunci ring. Ya, itu kunci ring. Ya, Pak. Ya, Pak. Selain kunci. Ya, ini Bentuknya kunci seperti ring. cincin ya, Pak. Iya, seperti cincin. Ini sudah terlihat di gambar, ya. Nah, selanjutnya ada kunci soket. Nah, ini kunci soket kalau punya itu baut dan mur yang apa? Yang kencang-kencang itu dibukanya pakai kunci sok, lebih bagus tuh kalau ada. Kalau tidak ada ya pakai kunci ring lah. Kalau tidak ada kunci ring ya harus ada karena itu sesuai SOP ya. Nah, di sini Bapak akan mulai membagikan kelompok ya, yang nantinya kita akan memecahkan masalah terkait penyesuaian menggunakan hand tool ya. Hand tool dan hand tool itu keterangannya apa, penjelasannya apa, contoh nanti itu akan Bapak kasih LKPD. Di LKPD itu ada gambar alatnya. Alatnya itu harus kalian jelaskan ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan terkait materi awal ini, Bapak akan lanjutkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, coba cek suaranya ini yang belakang. Ndun, lagi apa, Ndun? Ini, Pak, lagi minum bentar ya, Pak ya? Kamu itu harus izin kalau minum ya. Siap. Begitu. Itu Tapi pengen ada... bertanya, Pak. Ya, mangga. Bagus sekali. Ini teh saya punya di rumah, ini teh sama kayak kunci terelek itu, Pak. Apa Bukan. Itu kunci terelek? Apa? Ya, itu yang apa ini racet ya, Pak ya? Oh iya, kalau bahasa kita itu racet. Kalau terelek itu ya mungkin bahasa bengkel. Ya, cuma udah ya. dol, Pak, di rumah. Ya, kalau udah dol mah itu harus Iya. diganti. Siap. Karena tidak akan sesuai fungsinya, Endun. Ya. Siap, Pak. Oke, anak-anak, kita akan bagi kelompok dulu. Kita akan bagi ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama, coba diperhatikan. Kelompok pertama itu ada Dek Robert, Dek Yoga, Abdul Rashid, Hisham, dan Saifullah. Dah. Sok, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 itu udah Dek Rizky, Ndun, Rifan, Fatra, sama Supriyadi. Silahkan gabung dengan kelompoknya. Ya, Pak, udah, Pak. Baik, Pak. Ya. Selanjutnya kelompok 3 itu ada Dek Roman, Lesmana, Dinda, Agung, Holian. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, Pak. Ya, sudah. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, LKPD-nya. Ya, bagikan semuanya ya. Saya kelompok 2, Pak. Sini, Pak. Bentar, Bapak masih di kelompok 1, ini harus jalan. Siap. Silakan nih. Kelompok 2, ya, LKPD-nya. Iya. Lalu di kelompok 3 ini LKPD-nya. Maaf, Pak Ipan, kurang kelompok 1, Pak. Oh iya, bentar. Ini ada, ini selip 1 nih. Nih, mangga. Dah, semuanya udah terbagi? Sudah. Nah, udah. Oke.
lihat lembar kerjanya masing-masing. Ya, sesuai tujuan di sini di lembar kerja. Kita lihat ini ada petunjuk pengerjaannya nih. Ya, Bapak bacakan dulu ya. Peserta didik duduk secara berkelompok sudah. Terus kerjakan LKPD yang diberikan ya. Terus diskusikan dan analisis hasil pekerjaan Anda dengan teman sekelompok. Lalu perwakilan kelompok nanti mempresentasikan ya hasil analisisnya di depan kelas. Lalu buat kesimpulan dari diskusi kelompok Anda setelah ada masukan dan koreksi dari kelompok yang lain. Oke? Silahkan dikerjakan. Jadi tugasnya ini kalian menjelaskan mengenai, coba kita tampilkan dulu di sini ya. Iya. Sebentar. Nah, kita tampilkan. Ya, nanti kalian tiap kelompok mengerjakan ya. Soalnya sama setiap kelompok tuh. Ya, nanti Bapak akan bandingkan mana yang lebih bagus, lebih baik ya, lebih tepat lah. Semuanya sudah baik, cuman ada yang lebih tepat seperti itu ya. Coba perhatikan kelompok 3 ya. Ini masih sebentar ya. Ini ada bahan ajar. Bentar. Nah, ini LKPD-nya ya. Jadi tiap kelompok kalian harus menjelaskan peruntukan dan fungsi dari hand tool. Yang Bapak kasih gambarnya tuh udah ada ya. Ini ada gambar apa tuh? Ada gambar kunci kombinasi. Ya. Terus ada gambar kunci busi. Lalu ada gambar kunci L. Nah, oke. Ya, kunci L ya. Tahu ya semua ya. Nah, tugasnya sekarang Bapak kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti Bapak juga akan nguriling, akan muter ke tiap kelompok ya. Ya. Dimulai, ada yang bertanya sebelum kita let's go ini? Let's go saja, Pak. Let's go saja. Lanjut ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Waktunya jangan sampai lebih. Ini ya 7 menit harus tangan harus di atas semua, oke? Oke. Siap. Oke. Waktu dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, begitu kelompok 1. Ya, ini siapa kelompok 1 nih? Yang mau mencari di sumber informasi lain nih. Di HP-nya. Yo, keluarin itu HP-nya, Ndun. Ya, siapa ini, Pak? Ya, jangan main WA. Ini Pak Rosid, ya. Pak Rosid ya. Main game aja, Pak. Ini, Pak. Rosid. Itu ya. Jangan main game. Silahkan. Ayo, nanti game di luar. Bapak juga bisa main game. Itu fitnah, Pak. Pak Ipan, penjelasannya boleh menggunakan bahasa kita sendiri? Boleh, asal jelas, asal kita mengerti. Yang penting kan tujuannya itu kita memahami, mengetahui ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Silakan jadi Pak. Oke, Bapak coba lihat ke kelompok 1 nih. Oh, ini rajin sekali nih kelompok 1 nih. Wah, semuanya pada nunduk nih. Pak, nunduk main game, Pak. Kelompok 1. Iya, main game. Oh, Pak, ini saya udah beres lihat, Pak nih. Nih, lihat. Oh, iya, bentar, Ndun. Ndun masih di kelompok 2. Bapak jauh nih, harus jalan kaki ya. Bentar. Bentar, anak baik. Ya. Tuh, yoga udah mulai bagus ini. Ayo, diskusi aja, diskusi. Jangan sendiri-sendiri ya. Oke, kelompok 1 baik. Oke, Bapak lanjut ke kelompok 2 ya. Jangan makan terus, Sam. Ndun, bagus Ndun. Iya, koordinasi terus ya teman-temannya. Kayaknya dari tadi ribut aja ya. Apa yoga? Apa? Hisam sama Rosid dari tadi ribut aja, Pak. Hisam sama Rosid, jangan ribut. Bapak nanti keluarin kamu.
dari kelas. Main FF itu Pak, main FF apa itu? Jangan, nanti lagi. Ya. Oke, fokus. Ya, fokus. Kelompok 2 asik nih. Oh, Endun mulai bisa koordinasi teman-teman nih. Meskipun Ya cuma Pak, udah saya empatan ya. marahin Pak ini Pak, kalau nggak benar udah lah. Iya, bagus itu. Iya, Oh, Pak. jiwa kepemimpinannya bagus. Itu ada Siap. di profil pelajar Pancasila tuh. Siap Bagus Pak. sekali. Iya. Meskipun empatan minus Supriyadi tapi tetap semangat ini kelompok. Iya. Ya, terima kasih, lanjutkan kelompok 2. Siap. Bapak lanjut lagi nih kelompok 3. Sudah selesai Pak, kelompok 3. Kelompok 3. Oh, ini leadernya ada Agung nih. Oke, Agung. Wow, kelompok 3 nih bagus-bagus nih. Kelompok 3 bagus-bagus nih. Ayo. Kumpulkan informasi sebaik mungkin ya. Mau dari internet, mau dari bahan bacaan, dari buku. Ya. Oh, waktunya udah mau habis, Pak. Iya, sebentar, masih ada 2 menit lagi. Kalau yang sudah, lihat lagi pekerjaannya kembali, barangkali ada yang kesilap sedikit ya. Agung, semuanya ini berkoordinasi dengan baik, teman-temannya? Aman, Pak. Aman. Ya. Bagus. Nampaknya kelas ini sangat kondusif sekali ya. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak capek-capek memarahi. Oke, kalau sudah kita ya, waktunya tinggal sedikit lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya masing-masing. Angkat tangannya. Rosid. Angkat tangannya. Nah, ya, sip begitu. Angkat tangan. Angkat tangan semua. Awas. Udah Pak, ini. Oke. Kalau sudah angkat tangan, kita Udah, lagi. Pak. Asal, Pak, udah, Pak. Ya, udah turunin Ya, aja. siap. Turunin. Ya, sip, bagus gitu. Oke. Kita lanjut untuk menyajikan hasil dari kelompok 1 nih. Kelompok 1 siapa yang mau menyajikannya? Perwakilan. Rosid, Pak. Mungkin, ya, Rosid, silakan. Nyampaikan hasilnya. Kok saya terus? Ayo Rosid, kamu itu leader di kelompok 1. Ayo. Iya, Pak. Halo Pak, halo. Yoga saja. Oke, guys. I Iya, want to Pak. tanya, about this picture. Yoga, 1 menit beres. Oke, yang pertama itu adalah gambar combination words. Yes. Atau biasa kita sebut dengan kunci kombinasi. Jadi kunci kombinasi ini terdiri dari kunci pas dengan kunci ring. Ya, bagus. Yang digabungkan mungkin itu istilahnya kalau bahasa gaulnya yang laki-lakinya kunci ring, yang perempuannya kunci pas, jadi nikah anaknya jadi kunci kombinasi Pak, kayak gitu Pak. Nah, bagus. Itu informasinya bagus sekali. Ya. Jadi Sudah. penggunaannya itu adalah untuk mengendorkan atau mengencangkan baut sama mur. Jadi lebih simpel maksudnya di sini bisa dipergunakan untuk membuka pada bagian yang celah-celah yang sempit. Tuh. Kalau kunci ring kan agak susah karena sudutnya terlalu lebar, terlalu besar Pak. Ya, betul sekali. Nah, itu saja dari saya Pak presentasi untuk terkait Iya. tempat nomor 1 itu Pak. Iya, sangat baik sekali, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Anak-anak, ya lanjut ke kelompok 2 nih. Kelompok 2, Endun kayaknya. Ya, Endun. Pak, siap. Teman-teman menyuruh saya, Pak. Ya, apakah sama nih jawabannya atau enggak nih? Atau lebih bagus nih dari nomor 1 ini nih? Oke. Silakan. Kalau Endun. saya lihat, Pak ya, dari buku, kemudian saya searching internet, Pak ya. Ini bahasa Inggrisnya itu combination range, Pak ya. Ini. Ya. Jadi terdiri dari 2, Pak. Ada kunci ringnya, ada juga kunci pasnya. Jadi bisa digunakan untuk yang pertama kita gunakan dulu yang ringnya dulu ya. Karena kalau kunci pas itu bisa selek seperti yang sampaikan Bapak tadi ya. Saya memperhatikan terus gitu Bapak menjelaskan.
Jadi kita bisa menggunakan kunci ring dulu, baru ke kunci pas. Jadi lebih lebih simpel ya daripada kita menggunakan kunci pas semua, kunci ring semua. Ini lebih bagus seperti itu, Pak. Nah, Iya, terima bagus kasih. sekali. Iya, terima kasih Endun. Beri aplaus untuk Endun. Bagus sekali ini kelompok 2. Bukannya Kita lanjut ke kelompok 3 saja langsung ya. Nanti kita simpulkan sama-sama. Oh, untuk kelompok 3 kita panggil Agung. Silakan Agung. Dinda, Pak. Dinda aja. Agung. Pak, Bapak maunya Agung. Agung aja. Ya, Pak. Oke, siap. Silakan. Untuk yang gambar nomor 1 itu, Pak, betul combination range atau saya biasanya combination spanner gitu, Pak. Betul. Terus untuk penggunaannya biasanya yang digunakan ringnya dulu dibandingkan dengan yang pasnya kayak gitu. Iya. Dan ukurannya sama itu, Pak, kanan kiri ring dan pasnya sama. Itu aja, Pak. Sudah, Agung? Ya, Pak. Sudah. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Ya, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menunjukkan hasilnya, sudah menyajikan hasilnya. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan keseluruhannya ya. Jadi dari LKPD yang sudah kalian buat, jadi betul sekali nomor 1 itu adalah combination range kalau bahasa Inggrisnya, atau kunci kombinasi kalau bahasa kitanya ya. Peruntukannya itu fungsinya kita pergunakan alat kunci kombinasi ini untuk membuka atau mengencangkan baut, itu fungsi yang utama ya. Tetapi jikalau ada baut atau mur yang sangat kencang, jangan sekali-kali kalian memakai kunci pas, tapi kunci ring dahulu ya. Kunci ring dahulu karena daya pencengkramannya itu sangat tinggi daripada yang kunci pas itu, anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, ini alhamdulillah jelas sekali ya mungkin untuk materi hari ini ya. Ada yang ditanyakan? Pak, cukup Pak. Nah, Lanjut, ya, Pak. alhamdulillah. Oh, udah berapa jam nih kita belajar dan sudah di penghujung jam juga. Kita merefleksikan diri ya, kita meregangkan diri untuk biar tidak stres kita. Coba tangannya di atas kembali, anak-anak. Yoga jangan main HP terus, Yoga. Nanti Bapak ambil kau. Ya, tangannya di atas, digini-gini dulu, no. Ya, biar regang semuanya, biar merefleksikan jiwa rohani kita ya, rohani jasmani kita. Iya, cukup anak-anak. Kita kembali sidakep ya di mejanya masing-masing. Sidakep dari balem, hap ya. Dah. Jadi untuk materi ini Bapak simpulkan, kalian bisa menguasainya dengan baik. Dan nanti untuk materi yang akan datang itu materi tentang power tools. Nah, power tool. Hari ini kan kita membahas hand tools. Hand tools itu alat tangan. Kalau power tool itu alat yang bertenaga, yang memakai mesin. Nantilah kita bahas kembali di pertemuan yang akan datang ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Ya, Pak. Cukup, oke. Untuk itu Bapak persilahkan kita akhiri dengan membacakan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Yoga. Ya Pak, ketua kelasnya kok saya terus Pak. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini dan sebelum pulang, mari kita berdoa. Dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Yoga. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan terhadap kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya dan kalian bisa terus sukses ya. Jangan lupa semangat, motivasinya harus tinggi ya. Usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ivan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Oh, terima kasih Pak Ripan telah menyajikannya dengan cepat dan semangat dan dengan waktu yang tepat pula Pak. Waktu yang semakin tepat
Dan itu yang kita harapkan, dan nanti pada saat pembelajaran bisa lebih menampilkan lagi yang lengkapnya ya. Sepertinya tadi saya bilang sudah makin dari segi waktu kita makin maju ya. Namun dari segi sintaks tadi pengajuan permasalahan itu sepertinya kurang tajam ya, sedikit dia apa yang mau dicari di sana. Karena di penjelasan tadi belum nampak dia bahwa untuk kunci seperti ini gunanya ini kira-kira dipertajam ke sana dia Bapak-bapak. Karena kunci satu itu karena dia kan yang salah menggunakan kunci kan, nah itu. Jadi maunya nanti dipertajam ya. Kalau dari awal Bapak Ipan ini merencanakan proyek ini kan, itu proyek papan apa kan, ini jadi bisa dipermasalahkan, tapi itu pun sudah apa. Namun di jawaban siswa tadi belum nampaknya dia untuk menjelaskan fungsinya dengan dan digunakan untuk apa. Sama-sama membuka baut dan mur, sama-sama mengencangkan baut dan mur, tapi di mana dia titik beratnya, seperti di situ yang sering salah, terjadi masalah. Untuk mengencangkan, membuka langsung digunakan kunci pas yang rahangnya itu kira-kira. Jadi penggunaan rahang dan ring itu harus jelas-jelas dia. Kira-kira pertanyaan terakhir, dan kalau di soalnya pun nanti Pak itu Pak Ipannya ya itu karena untuk bagaimana menghindari kesalahan lagi untuk menjawab permasalahan yang sering dihadapi baik di lapangan maupun di praktikum ya. Tapi nampaknya di lapangan Pak jarang yang lengkap satu set, satu apa itu lengkap kunci itu Pak. Nah, itu aneh-aneh. Itu. Oke, sekian dari saya, silakan ditambahkan Pak Rizky, Pak Roman dan Pak Lesmana. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Roman, Pak Lesmana. Kayaknya Pak Lesmana aja Pak. Kebetulan saya tadi pembelajaran selesai dari 11.30, jadi saya nggak ngikuti punya Pak. Iya, terima kasih Pak Laban, Pak Rizky, sama Pak Ivan dan bapak-bapak yang lain. Ini catatan sedikit dengan dari saya untuk Pak Ivan. Jadi hampir sama dengan Pak Robert. Saya juga heran temuan kami ini ada sama ini. Jadi memang dia PBL-nya itu enggak tajam lah kalau bahasa enggak tajam. Karena dia kan enggak nampak, terutama di LKPD-nya Pak. Jadi kalau sepenglihatan saya, sintaks untuk PBL ini Bapak terapkan, tapi arahnya belum jelas kalau saya lihat. Karena kan Bapak bikin diskusi kepada peserta didik. Seolah-olah diskusinya hanya ngerjai LKPD, bukan menyelesaikan masalah. Nah, harusnya Pak, kan di PBL ini kita ungkapkan dulu masalah, kemudian peserta didiklah yang berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan kita yang menyelesaikan Pak, bukan gurunya. Itu tadi harapannya kan student center dari Pak, berpusat pada anak-anak. Jadi anak-anak lain yang bisa menyelesaikan, dan itu tergambar di LKPD-nya. Bagaimana LKPD itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Pak dari saya. Terima kasih. Untuk Pak Ivan, dilatih lagi Pak Ivan. Ya Pak Lesmana, barusan itu Pak fokus ke waktu saya tuh. Banyak yang Pak Rizky, silakan Pak. Ya, kurang lebih sama. Usahakan sinkron Pak ya, yang Bapak rencanakan dengan yang Bapak kerjakan. Ya, makanya Pak, kemarin waktu diminta Pak Laban apa, dibuat yang ringkas lagi, jangan bilang. Ternyata sudah nggak diringkas pun masih belum nyambung juga yang data yang ada sama saya. Jadi usahakan Pak ya, konsentrasi, baca ulang, makanya dibaca, baru tahu kita apanya itu. Udah sinkron. Ya Pak ya, cuma itu aja. Langsung yang lain pun supaya gitu ya. Usahakan yang kita buat itu bila perlu tanya sama kawan dulu. Kalau nanti Bapak kan
kalau menurut pengalaman saya ya, kalau kita menulis sesuatu dalam rangka tugas, kita baca, biarpun yang kita baca yang di otak kita, bukan tertulis. Jadi harus minta tolong sama kawan untuk bacakan apa yang kita buat, supaya ada menemukan kekurangan apa yang kita buat ya Pak ya. Yang untuk berlaku umum itu ya. Ya Pak. Yakinlah Bapak, tapi mana tahu beda pengalaman. Tapi pengalaman